aerator ini udah kita coba ya tanpa kita colok listrik ya, kita bisa lihat ya, ini dia tidak kita colok ke listrik dan kita udah nyalakan dari jam 7 pagi. Nah, kita bisa hitung berarti sekarang jam 12. Tadi saya nyalakan itu jam 7, itu berarti udah menyala sekitar 5 jam setengah. Nah, menurut saya 5 jam setengah itu udah lama ya untuk kapasitas aerator AC DC. Dia itu tidak kita fullkan ya. Ini dia berarti sekitar kita buka itu sekitar berapa ya? Kalau dia kan masih bisa di fullin ya. Saya bisa lihat dia masih bisa kita fullkan. Suaranya tambah kencang. Cuman menurut saya segini aja dia keluarnya udah banyak ya. Ini kita bisa lihat 1 2 3 4 5 6 ya. Cuman ini sorry, lampunya tak nyalakan dulu. Nah, 6 ya. Nah, ini bisa lihat ya. Ini keluarnya besar loh. Kalau tadi itu memang setelannya saya agak kecil kan, cuman dia masih lumayan ya. Kita bisa lihat di sana. Tadi itu saya pakai sekitar segini, jadi saya cuman putar itu sedikit ya, berarti sekitar seperempat dari full yang saya pakai, maksudnya seperempat dari yang harusnya kapasitas full ya. Jadi nggak butuh besar-besar banget ya, soalnya kalau saya fullin itu dia getarannya semakin keras juga teman-teman. Nah, ini dia di voltmeter itu tadi pas saya nyalakan itu sekitar 6,5 volt ya. Ini kan dia jadi 6,2 volt ya. Nah, menurut saya 5 jam setengah itu juga udah lumayan pencapaian yang lumayan signifikan ya. Bisa kita lihat ya, aman. Ini kabelnya ya teman-teman ya, barangkali nyolok apa gimana. Ini enggak nyolok sama sekali sejak tadi pagi ya. Ini real tadi pagi sebenarnya mau saya video tapi tidak sempat. Nah, ini pas siang saya video juga. Lumayan teman-teman. Nah, ini niatnya mau saya colokan si ininya ya. Di sini saya juga punya wattmeter ya teman-teman. Nah, ini kita ada wattmeter, kita nanti tes kapasitas daya yang dia butuhkan kalau nyolok ke listrik ya teman-teman. Jadi ini udah saya colokan ya aeratornya. Jadi aerator seri YT 818 ini dia membutuhkan konsumsi daya itu 6,6 watt ya. Ini dia 6,6 watt, bisa kita lihat. Cuman mungkin kalau setelannya diperbesar dia akan naik. Kita coba, ini setelannya saya perbesar. Sorry, ini dia udah saya full kan setelan aeratornya. Ini bisa kita lihat dia full ya, tapi dia dayanya tetap 6 watt. Jadi dia naiknya itu enggak banyak, 6,6, justru dia 6,3 6,6 ya. Jadi naik turun teman-teman. Ini padahal udah full loh. Ini saya jalankan full dia ya. Dia udah saya jalankan full. Bisa kita lihat ya, dia keluarnya tambah banyak. Ini dari atas mungkin lebih jelas. Dia dayanya tetap di 6,3 sama 6,6. Kalau kita kecilkan, ini kita coba matikan ya aeratornya. Nah,
Ini kalau dia mati itu dia berarti ngecas. Nah ini kita bisa lihat ya, dia sedang mengecas dan dayanya juga tetap sama. Kita coba matikan dulu ya, kita cabut. Sorry agak susah ini. Nah, bisa kita lihat dia, nah dia kembali nol. Kita mau coba pakai aerator biasa ya teman-teman, biar tahu ya, ini aerator biasa. Nah kita bisa lihat ya, aerator biasa itu memerlukan daya itu sekitar 4,5 watt ya teman-teman. Ini aerator yang biasa. Ini kita setelannya itu kita full kan apa ya, justru ini setelannya yang paling besar ya teman-teman. Nah dia itu 4,5 watt, perbedaannya lumayan jauh ya teman-teman. Ini 4,2 ya, anggap saja ini 4 watt, ini 7 watt ya. Cuman dari segi tenaganya itu memang ini hampir 3 kali lipat daripada aerator ini ya teman-teman. Tapi signifikan dari wattnya itu enggak terlalu beda jauh. Menurut saya aerator ini dia udah cukup hemat ya berarti ya. Ini baru pertama kali saya coba pakai wattmeter ini loh. Dulu saya beli wattmeter ini itu untuk melihat watt pompa yang saya gunakan di akuarium filtrasi terpusat ini teman-teman. Nah ini kita nyalakan lagi yang aerator besarnya ya teman-teman. Ini kita putar biar dia nyala lagi. Ini bisa kalian lihat. Ini saya pakai untuk 7 akuarium loh teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. Ya walaupun kebaginya agak kecil-kecil tapi saya rasa sudah sesuai dan cukup ya. Ini segini udah cukup sih menurut saya, nggak perlu yang besar-besar banget teman-teman. Kalau yang sebelah sini memang saya agak kecilkan, lebih fokus di sini karena ini ikannya lebih banyak. Ini kita bisa lihat wattnya ya teman-teman, dia tetap di 6,6. Ini dia di voltmeternya juga naik ya teman-teman, petikan 6,3 ya. Ini dia mulai 6,4. Ini dia berarti sekarang sedang mengecas juga. Ini untuk di tengah yang nyala orange ini mungkin dia indikator ngecas ya. Kalau yang merah ini dia kayaknya indikator terhubung dengan ini ya, AC, dengan listrik. Nanti kita coba dulu dia biar full dulu, kira-kira kita caskan itu sampai ya mungkin sampai pagi atau sampai nanti malam. Saya nanti coba lihat dulu fullnya itu gimana ya teman-teman. Kalau enggak ya besok saya uji coba lagi. Ini saya cas sampai jam 8 malam, nanti besok paginya saya coba ulangi lagi kayak tadi ya. Jadi listriknya kita cabut, kita pakai akinya aja. Guys, jadi ini uji coba hari kedua ya. Setelah kemarin saya udah uji coba. Nah, jadi kemarin pas sudah saya jalankan sekitar 5 jaman, 5 jam setengah ya, kemarin ya. 5 jam atau 6 jam ya, saya agak lupa. Ya anggap saja 5 jam. Dan kemarin itu saya cas dari atau colok ke listrik ya. Saya colok ke listrik itu dari jam 5 sorry, dari jam 1 sampai ke jam 8 malam. Jadi sampai malam saya colok ya. Cuman dia ini kan dia lampu daya ya, lampu daya. Jadi kalau dia sedang ngecas itu
dia kedip-kedip, berarti artinya itu akinya itu kosong dan dialah sedang mengisi aki. Nah, itu biasanya kedip-kedip. Nah, hari ini saya uji coba lagi. Tadi pagi itu jam setengah 7 itu saya cabut ya. Kan kemarin kan saya colokan. Kemarin saya colokan. Terus jam 8 malam itu ini saya off. Ini saya off kan yang jalur distribusi daya ke aki ya. Jadi aki udah nggak mau ngecas. Nah, mikir saya cas sampai jam 8-an itu aman nggak, berarti kurang lebih saya ngecas itu sekitar berapa jam kemarin? Berarti sekitar 7 jaman, sekitar 7 jam kemarin saya cas. Nah, tadi saya uji coba itu setengah 6 saya cabut ya, colokannya saya cabut setengah 6 sore, jam setengah 7 ya, berarti jam 6.30 itu colokannya saya cabut. Dan tadi dia bertahan sampai jam 12.30, dia masih nyala dengan kondisi tekanan yang sama ya, stabil ya. Jadi kalau kita pakai DC-nya itu powernya nggak nurun, jadi tetap stabil. Dan itu berarti bertahan sekitar 6 jam. Berarti dari sedikit kesimpulan 2 kali percobaan ini ya, dia untuk pemakaian DC ya, pemakaian DC sekitar 6 jaman itu butuh pengecasan itu sekitar, kalau ini kedip-kedip sampai mati itu sebenarnya teman-teman, jadi sekitar 2 jaman kalau nggak salah, atau 1 jam itu dia kedip-kedipnya udah nggak kedip-kedip lagi. Nah, itu dia memang lagi ngecas. Jadi itu cuman butuh waktu sekitar, ya anggap aja saya ngecas itu sekitar 7 jam atau 6-7 jam lah stabil. Cuman di sini bisa kalian lihat ya. Ini kan dia angkanya 6,6 volt ya. Tapi jika saya pakai DC-nya itu dia nanti turun sampai ke angka 6,2 volt. 6,2 volt dengan pemakaian sekitar 5-6 jam itu turun menjadi 6,2 volt. Dan ketika saya cas ini baru berjalan sekitar 1 jaman, dia dari 6,3 volt tadi 6,2 6,3 volt ya, anggap aja 6,3 volt ya, itu dia naik menjadi 6,6 volt tadi ya, ini dia baru naik lagi. Jadi dia itu dayanya masih tersuplai terus teman-teman, walaupun ya mungkin udah penuh di aki. Jadi menurut saya kayaknya arus daya ke charger aki itu dia mengalir terus, bisa kita lihat dari voltmeter ini ya, dia naik terus angkanya ketika dia sedang mengisi daya ke aki ya. Ini kan dia mengisi daya ya, itu dia kemarin saya cas itu sampai angkanya 7,1 teman-teman. Jadi angkanya sampai 7,1 itu tak matikan, dan tadi itu bisa hidup sampai 6 jam ya. Dan ini saya sedang coba hidupkan sambil dicas ya. Ini dia 6,7 volt ya. Nanti ketika dayanya sudah 7,1 volt dan menurut saya sudah full segitu, nanti saya tinggal off kan yang ini, saya off kan yang ini. Dan ya seperti itu aja sih, saya off kan yang ini, mungkin nanti nggak tak pakai. Jadi kecuali kalau pas saya pergi jauh keluar kota sama di rumah itu memang sepi nggak ada orang, mungkin saya on kan, jadi daya masih tetap tersuplai dan aerator juga tetap hidup. Cuman kalau dia nyuplai dayanya cuman sehari atau 2 hari, insya Allah masih aman. Tapi kalau dia nyuplai daya selama berminggu-minggu tanpa kita nyalakan DC-nya, itu mungkin yang bermasalah itu di situ teman-teman. Makanya saya buat tombol ini dua ya. Kalau ini kita tombol dia untuk voltmeter, ya anggap aja ini variasi lah. Nah, kalau ini dia untuk DC ya. Jadi kalau angkanya udah 7,1 ini saya matikan. Jadi jalur penghubung daya ke aki chargernya itu dia udah terputus. Jadi aki itu udah nggak mengisi daya lagi. Dan nanti ketika mungkin saya mau pergi keluar agak lama dan di rumah sepi, baru saya nyalakan.
Nanti kalau saya udah pulang saya matikan. Nah, menurut saya lebih aman seperti itu sih. Cuman minusnya ya itu tadi satu teman-teman, minusnya itu kita harus selalu ingat menyalakan ini ketika kita mau pergi keluar atau pergi jauh lah, yang lama lah. Kalau perginya cuma 1 jam, entah insya Allah masih aman juga sih. Atau kalau enggak kan biasanya kalau mau mati lampu yang lama kan itu memang ada surat ya. Biasanya kalau pemeliharaan listrik kan itu biasanya agak lama ya, sekitar 3 sampai 4 jam ya. Itu kan biasanya ada pemberitahuan. Jadi kita bisa antisipasi aerator kita juga. Tapi kalau mati lampu dadakan, apalagi ini kan mau masuk musim hujan ya, itu kan biasanya kalau pas hujan gede kan itu mati ya. Jadi ya selama saya di rumah sih aman-aman aja sih. Dan saya juga lebih memilih seperti ini daripada suplai daya ke aki itu saya on kan terus, tapi dia kalau mati lampu itu otomatis hidup, tapi kan kita nggak tahu mati lampunya itu kapan dan apakah si DC atau akinya itu mampu untuk menampung daya ketika dayanya itu dialiri cas terus. Takutnya itu kita udah ngandelin ya aeratornya, udah ngandelin aerator ya, tiba-tiba mati lampu kita mikir aerator masih hidup kok, ada DC-nya. Nah ternyata DC-nya itu drop teman-teman dan mati, kan kita juga yang bingung, aduh mau ngapain nih, kan aeratornya udah mati teman-teman. Tapi kalau pas posisi kayak gini kan kita bisa mengantisipasi, oh DC-nya masih aman, masih layak. Nah, karena suplai dayanya kehubung jadi nggak over beban. Dan nanti saya niatnya itu mau tak tambah 1 aki lagi untuk jaga-jaga teman-teman, barangkali ya hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi ya, misal ternyata akinya itu gimana-gimana, soalnya baterai kan memang kayak gitu ya teman-teman, nggak bisa awet selamanya ya, ya kayak baterai di ponsel juga pasti bakal mengalami drop. Cuman dengan cara seperti ini mungkin bisa memperpanjang umur baterai ya teman-teman, mungkin saja. Saya juga ya ini juga masih saya uji coba juga, mungkin ya nanti setelah berbulan-bulan saya pakai nanti saya update kira-kira perkembangannya itu gimana. Cuman ini video bakal saya tayangin dulu buat ya sekedar berbagi pengalaman, informasi, barangkali memang kalian mau nyoba seperti ini. Dan mungkin kalau kalian mau nyoba seperti ini terus kayak agak ribet ya, mungkin tombol ini bisa kalian buat di aeratornya langsung ya. Kalau ini kan saya memang buat di kotak kaca ya, sengajanya biar akinya itu terpisah dari aerator, soalnya kalau di aerator itu akinya miring ya. Ya ini kabel masih belum tak rapikan karena ya saya takutnya memang masih ada kesalahan, jadi masih enak dibongkar-bongkar. Tapi selama tadi saya uji coba dan ini udah 2 hari aman, ya insya Allah kedepannya aman teman-teman. Kecuali 1 hari udah trouble mungkin ya kedepannya juga trouble. Tapi ini alhamdulillah aman. Saya cek sampai di 7,1 volt ya. Ini angkanya 7,1. Nanti saya matikan di DC-nya ini. Nah, nanti pas waktu-waktu saya butuh untuk menghidupkan DC-nya, saya hidupkan. Atau mungkin kalau untuk perawatan DC-nya itu mungkin seminggu sekali kita nyalakan DC-nya sekitar 3 jam, baru kita charger ulang. Nanti kita di voltmeternya itu menyesuaikan dengan voltmeter pas si DC itu masih full ya, atau akinya masih full. Jadi berapa nanti kita gunain, nanti sisanya berapa, nanti kita cas sampai angka yang awal lagi. Oke, sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih.